Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Nur Indasari, NPM 718-221-276 akan menjelaskan tentang dasar hukum insentif pajak bagi wajib pajak terdampak COVID-19. Pandemi wabah COVID-19 ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi dan menghancurkan berbagai sendi kehidupan, terutama pada kesehatan dan ekonomi sektor publik, sehingga pemerintah merespon dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK.03/2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2020 oleh Menteri Keuangan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020. Kemudian selanjutnya di dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 ini dijelaskan tentang fasilitas insentif pajak, yaitu yang pertama fasilitas PPh pasal 21 DTP untuk 440 wajib pajak, kemudian fasilitas PPh pasal 22 impor, kemudian pengurangan besar angsuran PPh pasal 25, kemudian pengembalian pendahuluan pembayaran PPN untuk 102 wajib pajak, yang mana fasilitas-fasilitas insentif pajak tersebut sebagai salah satu cara untuk mendukung penanggulangan dan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil langkah luar biasa untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan APBN 2020 yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia agar berorientasi pada 3 hal penting, yaitu menjaga kesehatan seluruh masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat khususnya golongan yang kurang mampu, serta yang terakhir melindungi pelaku usaha dari keterpurukan. Selanjutnya, pada sisi penerimaan perpajakan diperkirakan mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perubahan baseline realisasi perpajakan tahun 2019 dan perubahan asumsi ekonomi makro pada tahun 2020. Yang kedua, kebijakan stimulus perpajakan yang secara langsung mengurangi penerimaan perpajakan, dan yang ketiga, potensi resiko recovery ekonomi tahun 2020 yang lambat untuk mendorong kenaikan penerimaan perpajakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahri Waidi Ramadhani. Saya selaku pemateri terakhir akan menjelaskan tentang critical point pada presentasi kali ini. Setelah diterbitkannya Perpres nomor 72 tahun 2020, maka di dalam Perpres tersebut mengatur beberapa insentif, salah satunya adalah insentif wajib pajak pribadi, yang mana para wajib pajak pribadi tidak dikenakan pajak selama memiliki penghasilan di bawah 200 juta. Dari insentif tersebut, maka secara tidak langsung penerimaan pajak di Indonesia akan menurun begitu signifikan. Dan dari penurunan tersebut, maka pemerintah harus melakukan yang namanya RAPBN kembali. Dalam RAPBN tersebut dirancang beberapa langkah-langkah strategis yang mana yang patut untuk menggunakan anggaran, karena mengingat pajak adalah salah satu penerimaan APBN terbesar, yaitu sebesar 82,5%. Jadi dari langkah-langkah tersebut, bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi yang namanya COVID-19 dan supaya bisa bangkit dari masa krisis selama pandemi COVID-19 untuk mendapatkan atau untuk memajukan perekonomian mendatang. Dan sehingga pada tahun 2021 pada kali ini tetap dikeluarkannya insentif tersebut, maka penghasilan penerimaan pajak maka tetap berkurang. Dari situ maka pemerintah harus menggunakan langkah-langkah strategis. Memulai dari beberapa proyek yang harus diberhentikan untuk mengatasi COVID-19. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.